Bang, saya dengar informasi dengan harga PCR untuk ini bervariasi lebih menurun. Apa benar itu, Bang? Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ditanyakan Mas Taufik ini, harga PCR memang sudah beberapa pekan yang lalu sudah menurun dari awalnya 525 menjadi 300.000. Dan sekarang ini untuk PCR itu juga termasuk dengan harga dengan 300.000 itu perlakuannya 3 kali 24 jam. Kalau untuk perjalanan penumpang, terutama yang naik pesawat, dengan catatan vaksin sudah 2 kali. Nah, Oh, jadi masa berlakunya itu, masa Bang? berlakunya 3 kali 2 jam dengan catatan vaksin sudah 2 kali. Apabila itu vaksin sudah 2 kali bisa menggunakan antigen. Tapi kalau PCR vaksin 1 kali, tetap penerbangan itu tetap menggunakan PCR. Oh, Gitu, jadi maksudnya. Sekarang kan penerbangan sudah ringan nih, sudah bisa pakai antigen sekarang. Tapi dengan catatan vaksin harus 2 kali. nah, kalau kita bicara antigen, antigen ini diberlakukannya apakah untuk di rumah sakit atau sifatnya umum aja, Bang? Sebenarnya untuk perjalanan juga bisa. Untuk perjalanan bisa, untuk umum, untuk tes juga bisa, tapi kalau untuk biasanya yang kita bicarakan ini yang untuk antigen untuk perjalanan. Antigen untuk perjalanan berlakunya 1 kali 24 jam dengan biaya kisaran Rp100.000. Nah, kalau yang mengeluarkan antigen itu siapa, Bang? Yang lebih berperan di situ? Yang berperan beberapa klinik swasta yang sudah direkomendasi Dinas Kesehatan dan rumah sakit. Oh, jadi sebagai legalitas dia ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan dan rumah sakit itu. Iya, yang menunjuk siapa-siapa klinik swasta atau rumah sakit swasta atau rumah sakit negeri dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Maka itu boleh melakukan PCR. Apalagi antigen. Antigen. Apalagi antigen itu kan langsung terhubung dengan Peduli Lindungi itu, aplikasi itu. Oh. Kalau seandainya orang tidak menggunakan Peduli Lindung aplikasi itu, sasarannya kemana mereka yang bisa mengembangkannya? Maka dia tidak bisa dipakai untuk melakukan perjalanan karena di airport, terutama yang perjalanan ini saya garis bawahi dulu yang melakukan perjalanan. Setiap di airport kan kita di barcode disuruh melihat aplikasi Peduli Lindungi atau NAR kalau bahasanya. Jadi bahasanya itu apabila lab itu sudah terdaftar dengan bagus, maka sesudah orang di antigen itu Bang sudah terkoneksi, dia begitu buka di Peduli Lindungi, oh Anda ini sudah periksa antigen di lab ini. Nah, itu contohnya. Atau PCR. Nah, itu. Bang, kalau kita berbicara PCR nih, kalau untuk saat sekarang ini Bang, mencapai berapa Bang? Apa itu Bang? Orang melakukan untuk tes PCR. Oh, jumlahnya menurun dari sebelum dilakukan peraturan ini. Kalau dulu kan setiap penerbangan harus pakai PCR kan. Nah, setelah agak longgar, level kita turun, level kita sudah bagus, kasus pun jarang, sehingga sekitar nggak sampai 80-an, 80 ke bawah. Kalau dulu sampai 200 lebih. Nah, kalau sekarang ini sudah berkisar antara 100 ke bawah lah, paling banyak itu. Jadi 100 ke bawah 100 gitu ke bawah. Ya? Yang rata-rata menggunakan PCR Bang? Menggunakan PCR. Selebihnya tuh berarti menggunakan antigen? Antigen, apabila dia penerbangan bisa. Apabila penerbangan. Atau dia mau tes masuk perusahaan kan sekarang juga dianjurkan pakai PCR. Maka perkiraan saya, ini perkiraan baru, orang yang melakukan PCR itu kan orang yang berangkat vaksin baru 1 kali atau orang masuk perusahaan. Jadi ini sekarang diwajibkan ya setiap karyawan yang mau masuk perusahaan untuk bekerja, yang sifatnya baru mendaftar ya. Biasanya pakai PCR supaya nggak menularkan biasanya tuh. Oh gitu. Itu tergantung kebijakan perusahaan masing-masing sih Bang. Oke. Harapannya Bang selaku kepala bidang penunjang. Harapan sebagai pengeluar PCR lah paling tidak ya. Ya harapan kita memang tentu saja kita juga pertama yang kita harus garis bawahi tetap masyarakat jangan lengah, itu dulu pertama. Jadi jangan lengah, walaupun sekarang kita kobar ini masuk level yang 1 ya, mau dikatakan sudah jauh menurun, bahkan sekarang untuk mencari PCR yang positif itu susah, jadi rata-rata negatif. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lengah karena beberapa negara tetangga sudah mulai ada gelombang ketiga. Tetap saja waspada,
Jangan lupa prokes tetap diutamakan. Kemudian kita rumah sakit selaku satu-satunya sampai saat ini di Kobar yang bisa melakukan PCR cuman rumah sakit. Ya bukan kita berbangga, bukan apa, tetap kita waspada karena jangan lengah, karena kalau nanti apalagi ini menjelang Natal dan Tahun Baru, otomatis pemerintah lebih ketat lagi. Nah, berpulang daripada itu semua, kita selalu sebagai memang di Kobar yang menyediakan fasilitas pemeriksaan PCR, kita selalu siap saja dengan pemeriksaan dengan mengikut aturan pemerintahan. Dan pesan saya selaku penerima PCR ini, jangan lengah, tetap melaksanakan pemerintahan. Dan pesan saya selaku penerima PCR ini, jangan lengah, tetap melaksanakan prokes. Kemudian rumah sakit siap selalu membantu masyarakat memeriksakan PCR di rumah sakit ini, dan waktunya seperti kita bicarakan buka mulai 7.30 berakhir jam 9, karena diberlakukan PCR itu pagi hari, insya Allah malam atau sore sudah jadi dan langsung terkoneksi Peduli Lindungi. Bisa pendaftaran online juga, yang terakhir hasil bisa di-download lewat online juga. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bidang Penunjang Bapak Dr. Abimanyu dari Rumah Sakit Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.